Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas pendekatan analisis peluang usaha dengan materi pokok yang akan kita bahas adalah analisis SWOT. Oke, kita mulai ya. Untuk menjalankan sebuah bisnis, dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Selain menentukan produk, nama brand, dan budget yang akan dikeluarkan, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah memperkirakan di manakah posisi sebuah usaha dibandingkan dengan para kompetitor atau pesaing. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan posisi usaha dalam persaingan bisnis adalah analisis SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Teknik analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an, dengan menggunakan data dari banyak perusahaan yang terkemuka di dunia. Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Sedangkan menurut Rice, pengertian analisis SWOT adalah metode analisis yang paling mendasar yang berguna untuk mengetahui topik dan permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil akhir dari analisis ini adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi, dari pengertian tersebut, dapat kita jabarkan unsur-unsur analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya saja, menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi yang strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Kedua, kelemahan atau weakness. Selain melihat unsur kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan, bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing, seperti apa yang dimiliki perusahaan lain, namun tidak dimiliki oleh perusahaan kita. Ketiga, peluang atau opportunities. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan yang menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, ancaman atau threat. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman, misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Analisis SWOT adalah analisis paling dasar yang sering digunakan untuk mengetahui suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Metode analisis ini dianggap sebagai alat yang sederhana namun cukup kuat untuk menemukan ragam permasalahan dari 4 sudut yang berbeda seperti berikut. 1. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. 2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dapat mencegah keuntungan. Ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan peluang, serta pada saat yang sama dapat mengurangi kelemahan dan menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT juga berperan sebagai instrumen yang bermanfaat dalam aktivitas analisis strategis. Dengan analisis ini, organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekan dampak ancaman yang harus dihadapi. Ada 2 faktor yang memengaruhi analisis SWOT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Faktor ini dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Contohnya, sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial,
kelebihan dan kelemahan organisasi, sumber daya manusia, manajemen pemasaran, distribusi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa ancaman dan peluang yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Contohnya, budaya masyarakat, kebutuhan masyarakat, tren, kondisi perekonomian, peraturan dan kebijakan pemerintah, teknologi, lingkungan, peristiwa yang terjadi, dan lain-lain. Dalam menerapkan analisis SWOT, dapat dibuatkan beberapa pertanyaan yang dapat memunculkan pemecahan analisa yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, strength atau kekuatan. Kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita? Apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya? Keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita? Apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan? Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan? Kedua, weakness atau kelemahan. Apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi? Apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita? Faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan? Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita? Apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita? Yang ketiga, opportunities atau peluang. Kesempatan apa yang dapat kita lihat? Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita? Yang keempat, threat atau ancaman. Hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita? Perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita? Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi kita? Untuk membuat analisis SWOT yang efektif dan tepat sasaran pada analisa usaha, dibutuhkan tahapan sebagai berikut. 1. Tentukan konteksnya. Konteks tersebut harus berupa tujuan dibuatnya analisis SWOT. Kedua, tentukan keempat elemen SWOT, baik yang mendukung dan yang menghambat. Ketiga, buatlah strategi secara terperinci dengan menggunakan matriks SWOT. Keempat, memilih strategi yang tepat dari sisi matriks tersebut untuk dapat melaksanakan tujuan analisis SWOT. Tahapan ini dibuat supaya unsur-unsur yang terdapat pada SWOT tersebut relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika kita tidak menentukan tujuan dibuatnya SWOT, bisa jadi unsur-unsur yang terdapat pada SWOT tidak relevan, yang akhirnya hasil dari analisis tersebut tidak akan tercapai. Dengan menerapkan tahapan-tahapan tersebut, maka analisis SWOT akan mudah dibuat dan tepat sasaran. Nah, dari materi-materi yang telah kita bahas tersebut, mari kita terapkan pada sebuah kasus yang akan dianalisa dengan metode SWOT. Saya akan ambil kasus dari bisnis studio foto dengan brand Panca Gangsa 5 Studio. Kasusnya adalah sebagai berikut. Studio foto ini baru didirikan di salah satu kota. Lokasi studio berdekatan dengan sebuah kampus. Sedangkan di kampus tersebut sudah ada 3 studio foto yang sudah lama berdiri. Keinginan dari pemilik studio foto tersebut adalah dapat mengambil bagian dari bisnis foto di kota tersebut. Langkah pertama yang kita buat adalah menetapkan tujuan. Maka tujuan analisis SWOT yang dapat kita munculkan dari keinginan pemilik studio foto tersebut adalah merebut peluang bisnis fotografi. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan 4 elemen SWOT. Dari data yang diperoleh, elemen-elemen SWOT Panca Gangsa 5 Studio tersebut adalah sebagai berikut. Strength atau kekuatan. 1. Konsep fotografi yang mempunyai ciri khas dengan fotografer yang handal. Kedua, penguasaan editing foto, baik Photoshop dan Lightroom yang sangat baik. 3. Mempunyai properti dan background studio yang beragam. Weakness atau kelemahan. Studio foto tersebut baru berdiri, jadi belum dikenal oleh masyarakat. Opportunities atau kesempatan. Yang pertama, meningkatnya permintaan jasa layanan fotografi di masyarakat. 2. Beragamnya jenis media sosial seperti Instagram membuat masyarakat ingin mempunyai foto yang bagus. Threat atau ancaman.
Yang pertama, adanya 3 studio foto atau kompetitor yang sudah lama berdiri. Kedua, kompetitor sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Langkah selanjutnya, setelah 4 elemen SWOT ditetapkan, yaitu membuat matriks SWOT. Dari data yang diperoleh, maka matriks SWOT dapat ditentukan sebagai berikut. Kita tempatkan strength dan weakness pada satu baris, sedangkan opportunities ditempatkan satu kolom dengan threat. Dari persilangan atau titik temu antara baris dan kolom akan muncul strategi. Ada 4 strategi yang muncul dari metrik tersebut. 1. Titik temu antara strength dengan opportunities kita sebut SO strategi, yaitu perpaduan antara elemen strength dengan elemen opportunities. Kedua, titik temu antara weakness dan opportunities kita sebut WO strategi, yaitu perpaduan antara elemen weakness dengan elemen opportunities. Ketiga, titik temu antara strength dan threat kita sebut ST strategi, yaitu perpaduan antara elemen strength dengan elemen threat. Keempat, titik temu antara weakness dan threat kita sebut WT strategis, yaitu perpaduan antara elemen weakness dan elemen threats. Maka kita akan mendapatkan 4 strategi untuk menyelesaikan jawaban dari tujuan dibuatnya analisis SWOT sebagai berikut. Pertemuan antara elemen strength dengan opportunities, kita mendapatkan SO strategi, yaitu merancang iklan dengan menampilkan keunggulan Pancagang Salima Studio yang mempunyai properti dan background guna memenuhi permintaan jasa layanan fotografi di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah pertemuan antara elemen weakness dengan opportunity, kita mendapatkan WO strategi, yaitu studio yang belum dikenal di masyarakat bisa diatasi dengan mempromosikan lewat Instagram dan website. Strategi selanjutnya yaitu pertemuan antara elemen strength dan elemen threat, kita mendapatkan ST strategi, yaitu merancang iklan dengan konsep fotografi ciri khas Pancagang Salima Studio yang menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri di tengah kompetitor yang telah lama berdiri dan dikenal di masyarakat. Strategi yang terakhir yaitu penggabungan antara elemen weakness dengan threat. Kita mendapatkan WT strategi, yaitu karena studio foto yang belum dikenal oleh masyarakat, maka dipersiapkan rancangan iklan dengan pemilihan media promosi yang tepat dan sesuai dengan target agar dapat memperkenalkan Pancagang Salima Studio ke masyarakat dan mampu bersaing dengan kompetitor. Setelah rincian matriks SWOT sudah kita selesaikan, maka langkah selanjutnya memilih 1 atau 2 strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tujuan analisis SWOT, yaitu merebut peluang bisnis fotografi. Maka, kita dapat memilih strategi yang paling memungkinkan untuk dilakukan dari strategi tersebut, yaitu yang pertama, strength dan threat, atau ST strategi, yaitu merancang iklan dengan konsep fotografi ciri khas Pancagang Salima Studio yang menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri di tengah kompetitor yang telah lama berdiri dan dikenal di masyarakat. Strategi yang kedua, yaitu weakness dan threat, atau WT strategi, yaitu karena studio foto yang belum dikenal oleh masyarakat, maka dipersiapkanlah rancangan iklan dengan pemilihan media promosi yang tepat dan sesuai target, agar dapat memperkenalkan Pancagang Salima Studio ke masyarakat dan mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, itulah cara membuat analisis SWOT yang efektif dan tepat sasaran, sehingga elemen-elemen yang terdapat pada SWOT dapat dipakai untuk menyelesaikan tujuan dari analisis SWOT. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.